Contoh lagi, kan kita kalau sholat bangun dari duduk mau tegak, itu kan kadang-kadang kita duduk istirahat dulu kan. Mestinya kan begitu sujud langsung tegak. Ini sujud duduk sebentar, kemudian tangannya seperti ini, tangannya seperti ini, kan nih duduk seperti ini, kan duduk sebentar kayak gini, kan ini kan. Nah, jangan ada yang begini. Yang begini ini hadisnya dipelencengkan. Yang seperti ini, yang menggenggam seperti ini, hadisnya dipelencengkan. Kenapa dipelencengkan? Itu asli hadisnya adalah kal-ajiz, berdirinya seperti orang lemah. Orang lemah itu seperti ini, orang tua yang lemah itu seperti ini tegak. Belum ada saya melengok orang tua lemah itu kayak gini tegaknya. Belum ada. Iya, itu dijelaskan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita masih tentang bab salat. Waktu-waktu salat telah selesai, kita tuntaskan satu persatu. Sekarang kita memasuki kapan waktu salat yang paling afdal. Membahas salat subuh sudah, salat zuhur sudah, salat asar sudah, maghrib isya sudah. Sekarang kapan 5 waktu ini waktunya yang paling afdal? Sementara ini yang kita tahu selama ini adalah yang paling afdal itu adalah di awal waktu. Tapi apakah semua salat itu lebih afdal di awal waktu? Baik, mari kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa tajibus sholatu fi awalil wakti. Sholat itu wajib adalah di awal waktu. Sholat yang wajib itu adalah di awal waktu. Artinya sholat yang kita lakukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah wajib di awal waktu. Kenapa kok begitu? Li'annal amro tanawula awalil wakti. Karena perintahnya itu mengindikasikan itu di awal waktu, itu perintahnya. Faktadal wujuba fihi, karena itu perintah yang mengindikasikan di awal waktu itu menunjukkan wajibnya sholat itu adalah di awal waktu. Wal afdalu, lalu mana yang afdal? Kan wajibnya di awal waktu. Lalu mana yang afdal? Wal afdalu fi ma siwa dhuhri wal isya'i at-taqdimu fi awalil wakti. Yang lebih afdal, yang lebih bagus, yang lebih utama selain sholat zuhur dan sholat isya itu sholatnya disegerakan. Artinya di awal waktu selain sholat zuhur dan sholat isya. Apa selain sholat zuhur dan sholat isya itu? Subuh, asar, maghrib. 3 sholat ini. Selain sholat zuhur dan sholat isya, lebih afdal itu adalah disegerakan. Artinya dilakukan di awal waktu. Apa landasannya? Kok selain ini, selain 2 sholat ini disegerakan di awal waktu, sementara zuhur dan isya kok tidak harus di awal waktu? Lalu gimana kalau di awal waktu? Boleh, tapi yang afdal ini tidak di awal waktu. Subuh, asar, maghrib ini yang di awal waktu. Dasarnya apa?
Lima ruya Abdullah, berdasarkan riwayat dari Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah, ayul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktunya, itu yang paling afdal. Wali anna Allah Ta'ala amara bil muhafadzati 'alaiha. Kenapa kok sholat di awal waktunya itu afdal? Karena Allah perintah untuk menjaga sholat. Kan ada ayat hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Artinya menjaga sholat itu bukan sholatnya dijagoi gitu. Maksudnya adalah melaksanakan sholat itu sesegera mungkin. Ketika dokter mengatakan bapak ini tensinya sudah tinggi, kolesterolnya sudah banyak, jaga makan ya, makanannya dijaga. Ini makannya ada situ dijagoi terus tengoki. Bukan begitu maksudnya. Jaga makan itu maksudnya makannya itu sesuai porsinya, sesuai yang dianjurkan, sesuai kebutuhan tubuh kita. Bukan ada makanan dijagoi, ditengoki gitu. Bukan begitu. Tetapi apa kata dokter sebaiknya makan itu? Nah, itulah yang harus dilakukan. Maka Allah menyuruh kita untuk menjaga sholat 5 waktu itu artinya kita melaksanakan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Maka qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu pernah menyampaikan pendapatnya, wa minal muhafadzati 'alaiha, salah satu di antara menjaga sholat 5 waktu itu adalah taqdimuha, menyegerakan sholat 5 waktu itu fi awalil waktu, yaitu di awal waktu. Kenapa kok demikian? Li'annahu idza akhkharaha, karena kalau ada orang yang mencoba-coba untuk mengakhirkan waktu, arradha linnisyan, rentan lupa. Ini sudah masuk waktu asar, kakilah sebentar lagi, kakilah sebentar lagi. Tiba-tiba ada kegiatan yang mendadak, ada kejadian yang mendadak sehingga dia sibuk, akhirnya dia lupa sholat. Itu gara-gara mengakhirkan sholat, sehingga rentan terhadap lupa untuk melakukan sholat. Wa hawadisiz zamani, dan juga rentan terhadap melalaikan waktu. Mestinya sudah sholat, ini belum sholat, gara-gara menunda-nunda sholat tadi, akhirnya apa? Melalaikan waktu. Wa amma zuhru, tadi kan di awal disebutkan yang disegerakan itu kecuali sholat zuhur dan sholat isya. Kenapa demikian? Wa amma zuhru, adapun sholat zuhur, fa innahu in kana fi ghairi harrin sadidin. Kalau sholat zuhur itu ketika cuacanya tidak terlalu panas, tidak sangat panas, fataqdimuha afdalu, maka menyegerakan sholat zuhur itu lebih utama. Nah, ini ada syaratnya. Sholat zuhur utama menyegerakan kalau cuacanya tidak terlalu panas. Kalau di kita di Indonesia ini jarang terjadi cuaca sangat panas sehingga orang terhalang untuk pergi ke masjid. Artinya nggak bisa pergi ke masjid karena kepanasan. Tapi kalau di daerah asalnya turun ayat di Arab Saudi, itu ada cuaca yang sangat dingin, ada cuaca yang sangat panas. Maka ketika terjadi sangat panas seperti itu, maka tidak dianjurkan untuk sholat zuhur itu di awal waktu. Atau sangat dingin juga demikian. Artinya ketika seseorang menghadapi cuaca yang sangat panas, itu sholat zuhur tidak dianjurkan di awal waktu. 5 zakarnahu, Abu Ishaq Ibrahim menyampaikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa in kana fi harrin sadidin, kalau seandainya cuacanya itu
sangat panas, wa yusalli fi jama'atin, sholatnya itu adalah sholat berjamaah, fi maudhi'in, berjamaahnya di satu tempat, yaksuduhun nasu minal bu'di, tempat yang dipakai untuk sholat jamaah umpamanya seperti di masjid itu dituju banyak orang, artinya orang banyak menuju ke tempat itu untuk melakukan sholat berjamaah zuhur itu, fal mustahabul ibradu biha, maka dianjurkan sholat zuhurnya itu nunggu dingin. Jangan pada saat begitu azan masih panas langsung sholat, jangan. Kenapa? Kasihan yang jauh, saat itu masih jalan kaki, paling kuat adalah naik kuda. Kalau sekarang barangkali sudah bisa diatasi itu, karena kita punya motor, kita punya mobil, mobilnya pun pakai AC, mobilnya pun pakai AC, mungkin bisa diatasi yang seperti itu. Kalau dulu belum ada AC, nggak ada kuda dipasang AC, yang ada kudanya malah loncat-loncat dia karena getaran AC itu. Maka kalau terlalu panas dan sholatnya itu berjamaah di satu masjid atau satu tempat, dan tempat itu banyak didatangi orang untuk sholat berjamaah itu, maka tunggu sampai dingin. Berapa lama nunggunya? Bimik dari ma yahsulu fai'un yamsi fihil qasidu ila sholati. Ukuran lamanya menunggu itu adalah diperkirakan orang yang paling jauh di situ tinggalnya, yang biasa sholat berjamaah itu sampai di tempat itu kira-kira berapa lama? Mungkin ada seperempat jam atau mungkin ada setengah jam, itu ditunggu. Lama nunggunya adalah selama ketika orang itu berangkat dari rumah menuju ke masjid. Kan bisa diperkirakan itu, kira-kira lamanya segini. Kita nunggu lama atau nunggu sebentar kan biasanya terasa itu ya. Tapi kalau nunggu itu biasanya terasa lama daripada yang ditunggu. Biasanya seperti itu. Cuman dulu nggak ada yang bawa jam seperti ini. Kalau bawa jam seperti ini, wah ini sholat zuhurnya jam 12:03. Biasanya Pak Fulan itu dari rumah ke sini 15 menit. Berarti ini harus kita tunggu 15 menit lagi. Kalau ada jam, cuman waktu itu nggak ada jam, maka ukurannya adalah sepanjang atau selama orang itu dari rumahnya menuju ke masjid. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtaddal harru, apabila siang itu sangat panas, fabridu bis sholati, maka tunggu dingin untuk melakukan sholat zuhur. Artinya enggak langsung sholat. Fa inna syiddatal harri fi faihi jahannam, karena panasnya siang pada saat itu adalah meluapnya api neraka jahanam. Api neraka jahanam itu sedang bergejolak pada saat itu, maka tunggu sampai agak dingin sedikit. Wa fi sholatil jumu'ati, lalu bagaimana kalau ini sholat Jumat? Ini kan sholat zuhur. Yang disebut oleh Rasulullah abridu itu tadi, itu adalah sholat zuhur. Kalau sangat panas tunggu sampai dingin. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annaha kadzuhri, sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur. Artinya kalau panas ya tunda sampai dingin baru mulai sholat. 5 ruya Anas radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaddal bardu bakkara biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau cuaca itu sangat dingin, maka ia menyegerakan sholatnya. Sangat panas menunda sholatnya, sangat dingin menyegerakan sholatnya. Wa idza istadal harru abrada biha, kalau sangat panas menunggu sampai dingin. Sangat dingin segera sholat, sangat panas nunggu sampai dingin. Nunggunya seberapa lama? Selama orang yang paling jauh sholat berjamaah di situ berjalan menuju ke masjid itu.
Yang tahu adalah orang yang ada di jamaah itu. Kita nggak tahu. Kita mau bilang umpamanya Pak Hasan itu dari rumah ke sini kira-kira 10 menit. Yang tahu orang di sini. Orang di luar sini nggak akan tahu karena nggak terbiasa. Maka itulah ukuran lamanya menunggu sampai dingin. Wasani itu pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua. Yang pendapat yang pertama, kalau panas ditunda, kalau dingin disegerakan. Pendapat yang kedua, antakdimaha afdalu bikulli halin. Ini pendapat kedua. Menyegerakan sholat itu lebih utama dalam kondisi apapun. Pendapat yang kedua ini berarti sholat 5 waktu itu lebih utama didahulukan seluruhnya, di awal waktu seluruhnya. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama, kalau panas tunggu dingin. Pendapat kedua, enggak peduli panas dingin cuaca bagaimanapun, hujan banjir petir umpamanya gitu, enggak peduli, pokoknya sholat di awal waktu itu. Pendapat kedua ini ekstrim sekali. Pendapat kedua ini misalnya hujan petir kemudian banjir, mau ke masjid pun segini umpamanya jalannya, ini pendapat kedua ini ekstrim. Ini yang masuk di akal saya adalah pendapat yang pertama. Pada kondisi aman kita sholat di awal waktu, tapi kalau tidak aman tunggu sampai aman. Seumpama begini, pas lagi ini masuk sholat zuhur, pas di jalan di sana itu ada keributan. Kalau kita keluar dari situ maka nyawa kita terancam. Yang seperti itu kita boleh menunda sampai itu hilang. Kalau memang di situ masih tetap mengancam nyawa kita, ya nggak usah pergi ke masjid. Lebih baik menyelamatkan diri. Kan sholat di rumah bisa. Itulah untungnya kalau punya istri, bisa jadi serep. Kalau nggak bisa sholat jamaah di masjid karena suatu alasan seperti tadi, ya sudah, istri dan anak diajak sholat jamaah di rumah. Jadi jamaahnya tidak tertinggal. Itu untungnya orang yang punya istri. Makanya orang yang sudah beristri itu ibadahnya sempurna. Orang yang belum punya istri ibadahnya itu setengah sempurna. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini untungnya punya istri. Maka pendapat yang kedua ini sangat ekstrim. Kondisi apapun tidak peduli, tetap di awal waktu. Li'anan nasa la yata'akhkharuna anha. Karena orang-orang itu tidak ada yang mengakhirkan tentang sholat Jumat itu. Li'annahum qad nadabu ila tabkiri ilaiha. Karena mereka itu sudah seawal mungkin menuju ke tempat sholat Jumat. Falam yakun litakhiri wajhun, maka tidak ada alasan untuk mengakhirkan waktu itu karena semuanya sudah kumpul. Ini kalau sudah kumpul iya, kalau belum kumpul bagaimana? Wa amal isya'u, adapun sholat isya, fa fiha qaulani. Tentang sholat isya ada dua pendapat. Sholat zuhur ada dua pendapat juga. Yang sholat isya juga dua pendapat sama. Ini pendapat pertama adalah fil qadim, di dalam qaul qadim Imam Syafi'i dan juga di dalam kitab Al-Imla. Beliau sampaikan taqdimuha afdhalu. Menyegerakan sholat isya itu lebih afdhal, lebih utama. Wawal aswahu, dan ini yang tepat, katanya begitu menurut qaul qadim tadi. Lima dzakarnahu fi syairi sholawati, seperti yang telah kami jelaskan, kata Imam Syiradi, seperti yang telah kami jelaskan sebagaimana sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu itu pukul rata, yang paling afdal dilaksanakan adalah di awal waktu. Wa qala fil jadid, Imam Syafi'i itu punya dua qaul. Qaul itu artinya pendapat. Imam Syafi'i punya dua pendapat. Yang pendapat pertama namanya qaul qadim, pendapat kedua namanya qaul jadid. Kan biasa seperti itu ya. Aturan itu ada aturan pertama, ada aturan revisi. Seperti Undang-Undang 45 kemudian terus di amandemen, bukan abodemen, di amandemen. Amandemen ini maksudnya adalah supaya lebih benar daripada yang pertama. Karena yang pertama ilmunya belum nyampe,
Kabar kepadanya belum nyampe. Setelah yang kedua ini baru kabar bisa sampai. Makanya terus ada qaul jadid. Takhir wa afdalu. Di dalam qaul jadid Imam Syafi'i mengakhirkan sholat isya itu lebih afdal, lebih utama. Ini di dalam qaul jadid, mengakhirkan sholat isya itu lebih utama. Apa landasannya? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati, andaikan tidak memberatkan pada umatku, la amartuhum, tentu umatku itu mereka akan aku perintahkan bitakhiril isya'i, akan aku perintahkan untuk mengakhirkan sholat isya. Tapi diawali dengan laula an asyukka, andaikan tidak memberatkan bagi umatku, tentu umatku akan aku perintahkan untuk melakukan sholat isya itu di akhir waktu. Itu Rasulullah SAW sampaikan dengan pertimbangan-pertimbangan. Tidak hanya itu, wasyiwaki inda kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan terhadap umatku, tentu umatku akan aku perintahkan untuk melakukan siwak, menggosok gigi dengan kayu yang sudah dilembutkan, namanya kayu siwak, setiap kali melakukan sholat. Jadi sebelum sholat itu siwakan dulu, siwakan. Dan ini sudah banyak yang dipraktekkan, cuman karena di tempat kita ini agak jarang, itu ya jarang ada yang melakukan siwak. Dan yang melakukan siwak itu yang ada giginya. Kalau pas giginya nggak ada, siwaknya kayak mana? Giginya nggak ada. Itu kan untuk membersihkan gigi. Jadi ini karena pertimbangan kalau tidak memberatkan. Maka andaikan tidak memberatkan pada umatku, kata Rasulullah, tentu aku perintahkan umatku untuk melakukan sholat isya itu di akhir waktu dan melakukan siwak setiap kali menjalankan sholat. Jadi tegak sebelum sholat tuh siwak dulu gitu, pakai kayu siwak. Karena kita jarang kayak gitu ya agak asing. Makanya kalau di sini jarang orang jual kayu siwak. Kalau yang di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah itu banyak orang nenteng kayu siwak sepotong-sepotong kayak gini, ini dikebet-kebet. Yang kalau ujungnya dihancuri itu nanti keluar serat-seratnya. Jadi untuk membersihkan giginya gitu. Baik, masih ada waktu, kita teruskan lagi. Faslun, fasal wa aqidus sholati fil muhafadzati 'alaiha as-sholatul wusta. Dan yang dikuatkan untuk menjaga sholat itu dari sholat 5 waktu itu tadi adalah sholatul wusta. Kan ada di Al-Quran itu disebutkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah kalian terhadap sholat 5 waktu itu dan sholat wusta. Cuman sholat wusta ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Di dalam kitab Al-Ghunyah li Tharibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang yang bermadhab Hambali. Fikihnya itu banyak nganut pada fikihnya Hambali, Imam Hambali. Imam Hambali kan termasuk muridnya Imam Syafi'i. Tapi kan tidak harus sama antara guru dengan murid. Kalau murid itu ilmunya sudah mendekati ilmu guru, sehingga dia sudah bisa ijtihad sendiri, maka dia boleh mendirikan madhab sendiri. Imam Syafi'i mendirikan madhab sendiri, berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendirikan madhab sendiri. Imam Ahmad ini yang dipegang madhabnya oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ghunyah tentang bab fikihnya, di situ dikatakan yang disebut sholat wusta itu adalah sholat asar. Bukan sholat subuh, tapi sholat asar. Yang jelas
Sholat wusta itu harus dijaga. Oleh karena itu, sholat wusta itu disebutkan li'annallaha azza wa jalla khassaha bidzikri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menyebutnya secara khusus di dalam Al-Quran. Yang tadi saya bacakan tadi. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Disebutkan langsung. Jaga sholat wusta itu. Was sholatul wusta, Imam Syirazi menyebutkan sholat wusta itu hiya as-subhu. Yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat subuh. Jadi kita disuruh menjaga sholat subuh. Apa alasannya? Kok sholat wusta itu sholat subuh? Wad dalilu alaihi annallaha ta'ala qala. Dalilnya sholat wusta, buktinya sholat wusta itu adalah sholat subuh adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Beliau nyampaikan begitu, wa qumu, dan dirikanlah kalian sholat qanitin, dengan kunut atau dalam keadaan kunut atau dalam keadaan tunduk dan patuh. Beliau sampaikan, faqarranaha bil kunuti. Beliau menyampaikan, menyandingkan sholat wusta itu dengan kunut. Kenapa? Wala kunuta illa fi subhi. Tidak ada kunut kecuali sholat subuh. Jadi sholat wusta itu adalah sholat subuh. Kenapa sholat wusta itu sholat subuh? Karena firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dirikan sholat karena Allah dengan atau dalam keadaan kunut, dan tidak ada sholat yang dibarengi dengan kunut itu kecuali sholat subuh. Maka beliau menyandingkan kunut itu dengan subuh itu karena subuh itu masuk kepada sholatul wusta. Alasannya apa? Alasannya itu di dalam sholat subuh ada kunut, sementara kita diperintahkan untuk melakukan kunut. Qumu lillahi qanitin. Dan tidak ada sholat yang ada kunut kecuali sholat subuh. Wali anna subha yadkhulu waktuha wan nasu fi atyabi naumin. Alasan berikutnya, sholat subuh itu pada saat masuknya waktu sholat subuh itu sedang enak-enaknya orang tidur. Karena orang sedang nyaman-nyamannya tidur, maka diperintahkan bangun. Inilah kenapa disuruh menjaga sholat wusta. Dan sholat wusta menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf ini adalah sholat subuh. Karena sholat subuh itu adalah sholat yang ketika masuk orang sedang enak-enaknya tidur. Dan itulah kenapa sholat subuh itu ada dua azan. Azan pertama belum masuk waktu subuh, kurang lebih sekitar 10 menit kalau kita di sini. Kemudian azan kedua, azan masuk subuh. Sementara yang lain kan cuma satu azan. Zuhur satu azan, asar satu azan, maghrib satu azan, isya satu azan, subuh itu ada dua azannya. Kenapa kok subuh ada dua azannya? Karena di subuh hari itu banyak sekali kejadian-kejadian. Apalagi kejadian pada pengantin baru. Jadi kalau langsung azan nggak sempat pergi ke masjid. Kenapa? Belum mandi. Sementara nggak sah sholatnya kalau belum mandi. Maka ada azan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama, azan nih, langsung mandi. Selesai mandi, azan kedua mulai masuk. Nah, ada kesempatan. Artinya azan pertama untuk membangunkan orang yang pada malam itu mungkin dia sedang junub, maka dia ada kesempatan mandi dulu. Coba bayangkan kalau azannya cuma satu. Begitu azan, nggak berapa lama langsung qomat. Nah, ketinggalan dia sholatnya. Karena apa? Bukan karena dia itu tidak mau sholat, karena begitu mandi sudah azan. Begitu azan, kemudian terus qomat, mandi belum selesai, otomatis ketinggalan. Rumahnya dengan masjid itu agak jauh, mungkin ditempuh sekitar 10 menit.
Nah, di sini nggak jadi sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena memang waktunya kurang. Oleh karena itu sholat subuh itu ada 2 azan. Selain subuh cuma 1. Subuh 2 azan yang kita sebut dengan imsak. Nah, sholat wusta disebut di sini adalah sholat subuh karena masuknya waktu subuh itu manusia sedang enak-enaknya tidur. Fakhassat bil muhafadzati 'alaiha. Oleh karena itu ini Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dikhususkan untuk menjaganya. Salat subuh dikhususkan untuk menjaganya agar dijaga karena pada saat itu orang sedang enak-enaknya tidur hatta la yataghafala anha sehingga orang tidak melalaikan sholat subuh bin naumi karena adanya tidur. Karena tidur lelap tadi akhirnya sholat subuh lewat. Walihadza khassat bit taswibi. Demikian jugalah sholat subuh itu ada kekhususan pahalanya. Pahala sholat subuh berbeda dengan pahala sholat maghrib. Pahala sholat subuh berbeda dengan pahala sholat isya. 2 rakaat sholat subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan langit seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ini sunnahnya loh ini. Qobliyah subuhnya ini 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apalagi ada ditambah 2 rakaat lagi. Umpamanya sholat tahiyatul masjid udah 2 rakaat. Setelah sholat tahiyatul masjid sholat qobliyah subuh 2 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh ini pahalanya lebih bagus daripada dunia, langit dan seisinya, apalagi subuhnya. Oleh karena itu ada riwayat begini, wa amma sholatul fajri, adapun sholat subuh, sholat fajar, fama min mu'minin yusallil fajr, siapa orang mukmin melakukan sholat fajar, sholat subuh, arba'ina yauman, selama 40 hari, bil jamaati, dengan berjamaah, illa a'tahu baro'ataini, kecuali Allah akan berikan 2 kebebasan. Orang sholat subuh berjamaah selama 40 hari, Allah akan beri 2 kebebasan. Baro'atun minan nar, yang pertama bebas dari api neraka, yang kedua baro'atun minan nifak, bebas dari sifat munafik. Ini keutamaan sholat subuh pahalanya. Fadalla ala ma qulnahu, dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Syirazi pada sebelumnya. Sholat subuh memiliki keutamaan yang luar biasa. Pahalanya melebihi pahala dunia dan seisinya. Itu untuk melakukan sholat subuh. Dan janji Allah adalah dibebaskan dari api neraka dan diberikan cahaya, dan dia dibebaskan dari sifat-sifat munafik. Siapa yang sholat subuh sebanyak 40 hari berjamaah. Sholat subuh nih 40 hari berjamaah. Oleh karena itu siapa yang mampu melakukan sholat subuh 40 hari berjamaah, ini hadiahnya, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Dan dalam sebuah riwayat juga disebutkan, siapa yang hafal surah Al-Imran ayat 18, ada yang hafal surah Al-Imran ayat 18? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam riwayat ini disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, juga disebutkan di dalam tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi itu tersyarah tafsir Jalalain. Orang yang hafal ayat ini, nanti ayat itu akan menemui Allah pada saat dia menghadap Allah. Lalu Allah mengetahui bahwasanya di dalam roh orang itu ada ayat surah Al-Imran ayat 18 ini. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, hambaku yang ini, dia punya janji kepadaku, sekarang penuhi janjinya, masukkan ke dalam surga.
Akhirnya malaikat ramai-ramai, bukan satu orang. Karena di situ disebutkan fa'adkhalu. Berarti banyak malaikatnya, bukan satu. Malaikat ramai-ramai mengantarkan dia menuju ke surga bi ghairi sabaqahul iqabu, tanpa didahului oleh siksa. Ini enaknya. Yang hafal syahidallahu itu tadi, maka Allah akan menyuruh malaikat untuk masuk ke dalam surga tanpa didahului oleh siksa. Kenapa kok begitu bunyinya? Karena apa? Karena kita ini Bapak, setiap orang mukmin, setiap orang Islam itu janji Rasulullah itu pasti masuk surga. Tapi nggak ada jaminan lewat dari neraka. Bisa jadi masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya di situ seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, sudah bersih baru masuk ke dalam surga. Nah, ini yang hafal ini tanpa masuk neraka dulu, langsung digiring, langsung dituntun, langsung dikawal menuju surga. Ini keutamaan dari surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi kita Isya. Kalau ada mau tanya silakan, masih ada waktu kira-kira 2 menit atau 3 menit. Silahkan. Wajib untuk sholat subuh. Kunut subuh itu termasuk wajib atau tidak? Kunut subuh itu tidak termasuk wajib. Kunut subuh itu adalah sunnah. Karena Rasulullah sebelumnya itu tidak menjalankan kunut subuh. Dalam riwayat itu Rasulullah sebelum melaksanakan kunut subuh itu Rasulullah tidak kunut sholat subuh. Tetapi di akhir-akhir hayatnya Rasulullah begitu kunut subuh hatta faraqahul mautu, sampai maut memisahkan Rasulullah, baru Rasulullah tidak kunut. Artinya Rasulullah tidak sholat lagi. Jadi kunut subuh itu awalnya tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi di akhir hidup Rasulullah itu dilakukan kunut subuh menurut yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di dalam kitab Al-Um. Itu seperti itu. Jadi kunut subuh itu tidak wajib tetapi sunnah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Hanya saja berikutnya disampaikan oleh Rasulullah. Satu contoh lagi. Di Arab kan? Iya. Kalau nggak kunut? Di Arab haram. ya, sholat subuh nggak pernah baca kunut. Oh gitu. Sholat subuh tidak haram, kunut tidak haram, tetapi sunnah. Kalau seandainya tidak kunut, kita sholat subuh tidak kunut, tetap sah sholat subuh kita. Kita tidak kunut subuh, sholat subuh kita sah. Tetapi ketika kita kunut subuh, pahala sholat subuhnya tambah banyak. Ketika kita sholat tidak doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, langsung Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, sah sholatnya, tidak batal, tapi nggak sempurna sholatnya. Kenapa? Ulama dulu tidak ada riwayat yang memberhentikan doa iftitah, walaupun itu sunnah tetap dibaca. Contoh yang lain lagi, umpamanya tahiyat awal itu adalah sunnah, bukan wajib. Tahiyat awal itu bukan wajib, yang wajib tahiyat akhir. Maka kalau kita lupa tahiyat awal itu tidak membatalkan sholat. Tidak tahiyat awal tidak membatalkan sholat. Lantas apakah tahiyat awal sunnah terus nggak tahiyat awal? Kan nggak bisa seperti itu. Contoh, makan yang wajib itu adalah nasi, lauk itu adalah sunnah. Apa lantas yang wajib nasi lauknya ditinggal? Kan bikin enak lauk itu untuk makan, bikin sempurna makan kita. Sama dengan sunnah tadi. Sunnah tadi bikin sempurna sholat kita. Jadi sholat subuh tidak pakai kunut, sah sholat subuhnya. Sholat subuh pakai kunut, lebih sempurna sholat subuhnya. Maknanya yang sholat subuh 40 hari itu betul atau? Oh gitu ya.
Sholat subuh yang 40 hari yang Allah akan bebaskan dari api neraka tadi berturut-turut atau tidak, disebutkan dalam riwayat itu adalah berturut-turut, tidak ada seling. Kalau nanti seling ya harus ngulang lagi dari awal. Barangkali persis seperti ini loh, persis seperti orang yang terkena penyakit paru-paru, dikasih obat sama dokter, lupa sehari minum, ulang lagi dari awal, mungkin seperti itu. Jadi ini berturut-turut. Nah, jadi sholat subuh itu ketika kunut itu sunnah. Satu contoh lagi, kan kita kalau sholat bangun dari duduk mau tegak, itu kan kadang-kadang kita duduk istirahat dulu kan. Mestinya kan begitu sujud langsung tegak. Ini sujud duduk sebentar, kemudian tangannya seperti ini, tangannya seperti ini, kan nih duduk seperti ini, kan duduk sebentar kayak gini, kan ini kan. Nah, jangan ada yang begini. Yang begini ini hadisnya dipelencengkan. Yang seperti ini, yang menggenggam seperti ini, hadisnya dipelencengkan. Kenapa dipelencengkan? Itu asli hadisnya adalah kal-ajiz, berdirinya seperti orang lemah. Orang lemah itu seperti ini, orang tua yang lemah itu seperti ini tegak. Belum ada saya melengok orang tua lemah itu kayak gini tegaknya, belum ada. Iya, itu dijelaskan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab. Jadi Bapak, kitab ini ada syarahnya, ada penjelasannya. Namanya Majmu' Syarhil Muhadzab, jumlahnya ada 27 jilid, satu jilid halamannya 800. Dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya ketika seseorang tegak dari sholat seperti ini, itu disebutkan hadisnya adalah kal-ajin. Maka dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau itu adalah kal-ajin hadisnya, beliau nyampaikan la aslalahu, itu enggak ada dasarnya sama sekali, itu dibuat-buat saja itu. Kalau dibuat-buat seperti itu, inilah yang disebut dengan bid'ah itu. Nggak ada dasarnya. Kal-ajiz, seperti kalaupun iya, kalau melakukan istirahat, itu kal-ajiz, bukan kal-ajin. Jadi za, kan seperti ini bentuknya za. Dinaikkan sedikit ujungnya jadi nun. Jadi ajin. Ajin itu adonan kue. Orang adon kue itu seperti ini, maka tegaknya seperti ini. Tapi kalau ajiz, itu lemah. Nggak ada orang lemah tegak kayak gini nih. Orang lemah tegak mesti begini. Ya ini orang lemah. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menginjak umur 60 tahun. Maka Rasulullah duduk istirahat, kemudian kalau ajiz tegak. Tapi ketika Rasulullah di bawah 60 tahun, begitu dia sholat langsung tegak, tidak duduk istirahat. Maka duduk istirahat itu hukumnya sunnah. Walaupun dilakukan Nabi, tapi Nabi sebelumnya tidak melakukan. Pada akhir itu melakukan, maka hukum melakukannya adalah sunnah. Sama dengan kunut tadi. Kunut sebelumnya Rasulullah tidak kunut, di akhir-akhir hidupnya Rasulullah kunut. Maka kunut itu hukumnya sunnah. Sama dengan duduk istirahat tadi, mau berdiri, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Ketika Rasulullah belum usia 60 tahun, Rasulullah begitu duduk langsung tegak, tidak pakai duduk istirahat. Itu dijelaskan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, penjelasan dari kitab ini. Kitab ini cuma ada 3 jilid. Ini jilid yang pertama. Jilid kedua, ketiga masih ada. Jadi lama sekali ngajinya ini kan. Nah, kemudian ini disarah menjadi namanya Majmu' Syarhil Muhadzab. Itu kalau cetakan DKI itu ada 27 jilid. Kalau cetakan Darul Hadis itu ada 23 jilid. Yang saya punya adalah cetakan Darul Hadis. Saya beli langsung dari Mesir melalui mahasiswa Indonesia yang ada di sana, dari duit hadiah karena saya menang lomba penyuluh teladan. Jadi hasilnya saya belikan kitab itu tadi. Barangkali itu saja dulu. Masih ada yang tanya? Silakan. Nanti kalau selain kita lihat sehari sholat kan ada yang ini nggak lurus. Iya. Kita biasa kan ini lurus. Iya. Yang disunahkan, yang dianjurkan itu adalah ujung jarinya ini sejajar dengan lutut. Itu disunahkan seperti itu. Nanti ada pembahasannya pada berikutnya.
Ini nggak lama lagi ada pembahasan, ini kan baru waktu-waktu sholat. Nanti ada pembahasannya bagaimana niat, bagaimana takbiratul ihram. Apakah kalau takbiratul itu begini, atau begini, atau begini, atau begini. Itu ada penjelasannya nanti di sini. Yang sering kita lihat kan, yang belajar di YouTube kan terlalu takbiratulnya begini. Ini belajar di YouTube nih. Nah ini belajar di YouTube yang seperti itu. Kalau belajar dengan ulama salaf melalui kitabnya seperti ini, nanti akan lain hasilnya. Maka orang belajar dengan ulama salaf dengan belajar dengan ulama YouTube itu berbeda hasilnya. Nah karena itu nanti itu Bapak akan ada pembahasan yang itu tadi. Ketika nunjuk nanti apakah begini, apakah begini, apakah begini atau begini saja, itu nanti atau begini atau begini atau dibolak-balik kayak gini, nanti ada penjelasannya di pembahasan pada bab berikutnya. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.